Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep error, angka penting, floating point, persamaan non-linear, metode bisection dan regula falsi, serta interpolasi linear. Import library atau import math. Baris ini digunakan untuk mengimpor library atau math agar kita bisa memakai matpy atau nilai pi yang akurat. Text output atau hiasan tampil atau print tanda petik sama dengan tanda petik bintang 70. Artinya mencetak karakter sama dengan sebanyak 70 kali. Ini hanya untuk membuat tampilan lebih rapi. Print soal 1 menghitung error. Bagian ini hanya menampilkan teks penjelasan soal. Kemudian menentukan nilai eksak dan aproksimasi. Nilai eksak sama dengan mat kali pi, nilai aproks sama dengan 22/7. Jadi mat kali pi atau nilai pi eksak, 22/7 atau nilai pendekatan pi. Kemudian kita menghitung error. Rumusnya yaitu error absolut sama dengan ABS atau nilai eksak kurang nilai aproks. Error relatif sama dengan error absolut atau ABS nilai eksak. ABS ini dipakai supaya hasilnya positif. Kemudian kita fungsikan formatting yang dipakai. Print nilai eksak 11F. Artinya tampilkan angka 11 digit di belakang koma. Kemudian print nilai aproksimasi nilai aproks 11F sama juga, artinya tampilkan angka 11 digit di belakang koma. Kemudian print error absolut atau error absolut 2E. Artinya tampilkan dalam notasi ilmiah atau scientific 2 digit. Kemudian print error relatif 4E atau error relatif 100.24F. Artinya mengubah error relatif jadi persentase. Jadi kita runkan akan muncul seperti pada gambar tersebut. Coding tersebut kita membahas tentang angka penting signifikan figures dan pembulatan keempat angka penting. Tujuan program tersebut digunakan untuk menampilkan beberapa bilangan, membulatkan menjadi 4 angka penting, menampilkan hasil dalam bentuk notasi ilmiah dan bentuk desimal biasa. Print tanda petik garing n tanda petik adalah memberikan baris baru. Tanda petik sama dengan petik bintang 70 mencetak adalah sebanyak 70 kali. Print soal 2 angka penting dan pembulatan. Bagian ini hanya untuk hiasan tampilan dan penjelasan soal. Kemudian print bulatkan bilangan berikut ke 4 angka penting. Di sini kita memakai round untuk mendekati 4 angka penting, yaitu angka A, B, dan C. Kemudian print jawab. Bagian ini menampilkan hasil akhirnya dengan menggunakan f-string. Pemformatan tambahan digunakan yaitu format 6F. Fungsinya tampilkan 6 digit di belakang koma. Kemudian 8F. Fungsinya tampilkan 8 digit di belakang koma. Dan E fungsinya yaitu notasi ilmiah. Kemudian kita runkan akan muncul hasil seperti pada tampilan di bawah ini. Kemudian kita masuk ke program ini. Sebenarnya bertujuan untuk membandingkan representasi angka koma mengambang atau floating point antara single precision 32 bit dan double precision 6 bit. Kemudian print tanda petik garing n tanda petik tambah tanda petik kurang tanda petik bintang 70. Print soal 3 floating point kurang perbedaan presisi. Print bandingkan perubahan nilai dengan single vs double precision. Bagian ini hanya untuk menampilkan garis pembatas dan judul supaya outputnya rapi. Kemudian kita menyimpan data dalam double precision, yaitu x double sama dengan 0.1. Di Python, float defaultnya adalah 64 bit double precision. Maka x double menyimpan nilai 0.1 dengan presisi 64 bit. Ini menghasilkan angka yang sangat presisi, tapi dalam biner 0.1 tidak bisa direpresentasikan secara sempurna, sehingga biasanya angka aslinya menjadi 0.10001.
Kemudian kita menyimpan dalam single precision, X single sama dengan float, format, dan simulasi single precision. Baris ini secara sengaja memotong presisi 0.1 menjadi 7 digit atau single precision 7 digit desimal. Tujuannya untuk mensimulasikan float 32 bit. Kemudian print double precision 64 bit, X double 17F, artinya tampilkan 16 digit di belakang koma 64 bit. Kemudian print single precision 32 bit, X single 8F, artinya 8 digit di belakang koma 32 bit. Kemudian print perbedaan ABS X double kurang X single 2E, artinya tampilkan dalam bentuk scientific notation. Output akhirnya memperlihatkan bahwa walaupun kita ingin nilai 0.1, komputer menyimpannya dengan presisi berbeda. Kemudian kita runkan, akan muncul hasil seperti di bawah ini, yaitu double precision 64 bit sama dengan 0.10001, single precision 32 bit sama dengan 0.100, dan perbedaan sama dengan 0.00E tambah 00. Soal yang keempat yaitu error pemotongan dan deret Taylor. Di program ini kita mengaproksimasi nilai E pangkat X di kode X sama dengan 0.5 menggunakan deret Taylor-Maclaurin. Lalu membandingkan hasil aproksimasi dengan jumlah suku terbatas terhadap nilai eksak MET kali EXP X dan menghitung error absolutnya. Format yaitu mengimpor modul matematika standar Python, dibutuhkan mat kali X dan mat faktorial. Kemudian print 70 cetak garis pemisah untuk tampilan lebih rapi. Kemudian X sama dengan 0.5 yaitu titik evaluasi atau menghitung E pangkat 0.5. Yang kemudian nilai eksak adalah sama dengan mat kali EXP X. Fungsinya mat kali EXP mengembalikan E pangkat X dengan presisi double atau Python float 64 bit. Ini dijadikan referensi benar. Kemudian suku-suku 1, 2, 3 atau daftar berisi jumlah suku yang akan digunakan untuk aproksimasi. Kemudian ada approxsum, ini melakukan penjumlahan suku-suku deret dari K sama dengan 0 sampai K sama dengan N kurang 1. Jadi jumlah suku sama dengan N. Kemudian ada error ABS, approx, kurang nilai eksak, error absolut antara aproksimasi, finite sum, dan nilai eksak. Kemudian ada print F suku K, N, approx 10F, dan error 2E, format output 10F, maka 10 digit di belakang koma, sedangkan 2E maka notasi ilmiah dengan 2 desimal. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi persekutuan F, fungsi matematis, AB, batas interval awal, toleransi error atau batas permukaan komputer, sedangkan max iter adalah batas iterasi agar berlaku infinite. Kemudian metode bisektion untuk mencari akar persamaan, yaitu komentar dokumentasi atau docstring untuk menjelaskan fungsi. Kemudian if fa bintang fb 0 raisa value error adalah pengecekan awal. Kalau tanda tidak berlawanan berarti akar belum tentu ada pada interval itu, maka program dihentikan dengan error. Kemudian history adalah menyiapkan list untuk menyimpan riwayat iterasi atau untuk tabel atau analisis. Kemudian for i in range atau max iter adalah log iterasi maksimum 100 kali interval, sedangkan c sama dengan a tambah b atau 2, yaitu titik tengah interval a, b. Ini kandidat akar baru. Kemudian history append yaitu menyimpan data tiap iterasi A dan B, maka interval saat ini C yaitu titik tengah, F atau C yaitu nilai fungsi, sedangkan error sama dengan B kurang A, maka semakin kecil berarti mendekati akar.
Kemudian if ABS yaitu kondisi berhenti, maka jika nilai fungsi sudah sangat kecil atau mendekati nol, atau interval sudah sangat sempit atau error kecil. Kemudian return C history adalah mengembalikan akar C dan riwayat iterasi. Kemudian ada PLT figur, plot, dan seterusnya. Kemudian kita runkan, akan muncul pada gambar seperti ini, dan hasilnya akar ditemukan X sama dengan 2.094 dan seterusnya. Dan ini gambar grafik fungsi dan akar dengan metode Bissektion. Kemudian metode regula falsi. Regula falsi digunakan untuk mencari akar dari persamaan, yaitu fx sama dengan 0. Regula falsi FAB yaitu F fungsi matematika A, B interval awal, tol yaitu toleransi error sebagai syarat berhenti, dan max iter yaitu maksimum iterasi. Kemudian if FA bintang FB lebih besar dari 0, raising value error adalah mengecek syarat awal. Jika tandanya sama atau tidak terjamin ada interval, maka program dihentikan. Kemudian kita ringkaskan perbedaan regula falsi vs Bissektion. Titik bar C, Bissektionnya tengah interval, regula falsinya potong garis secant. Kemudian aspek kecepatan, Bissektionnya stabil tapi lambat, regula falsinya biasanya lebih cepat. Sedangkan aspek syarat awal, Bissektionnya FA kali FB lebih kecil dari 0, regula falsinya sama. Metode regula falsi lebih cepat daripada Bissektion karena tidak sekadar mengambil titik tengah, tetapi memakai garis lurus sebagai pendekatan fungsi. Kemudian ada cetak hasil iterasi, kondisi berhenti, tentukan interval baru, dan menjalankan metode regula falsi, serta menampilkan hasil iterasi dalam bentuk tabel, serta plot grafik fungsi dan akar. Dan ini hasil runnya. Fungsi interpolasi linear yaitu menghitung nilai y untuk suatu x di antara dua titik x1, y1, dan x2, y2. Rumusnya yaitu y kurang y1 tambah x kurang x1, y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Lalu grafik ditampilkan untuk memvisualisasikan hasilnya.